Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Bu. Iya, Bagaimana kabarnya di Pak? Sehat? alhamdulillah hari ini sangat sehat. Alhamdulillah Pak ya. Saya minta waktunya sebentar ya Pak. Saya ingin menanyakan kasus yang membuat Bapak dilema. Boleh? Ya, silakan. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Baik, terima kasih Bunda atas pertanyaannya. Di sekolah yang saya pimpin ini pada SD Negeri 19 Mulia, secara umum terdapat banyak kasus-kasus di sekolah, baik itu kasus yang bersifat dilema etika maupun kasus yang bersifat bujukan moral. Pertanyaannya, bagaimana kita mengidentifikasi kasus-kasus tersebut? Apakah itu termasuk ke dalam kasus dilema etika atau kasus yang bersifat bujukan moral? Saya sebagai kepala sekolah tentunya berkoordinasi dan berkolaborasi selalu dengan dewan guru, baik itu guru yang menangani konseling maupun guru piket atau yang bertugas pada hari tersebut. Sebagai kepala sekolah tentunya kita harus dapat memilih dan memilah setiap kasus yang ada di sekolah. Untuk itu dalam mengidentifikasinya terutama saya terlebih dahulu berkomunikasi dengan guru dan mengidentifikasi secara langsung terhadap kasus tersebut. Misalkan kasus yang melibatkan siswa di sekolah atau di kelas, saya terlebih dahulu mengidentifikasi, memanggil, bertanya secara langsung atau bertanya kepada teman sejawatnya di kelas. Demikian. Baik. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Untuk kasus yang sama-sama benar, di sini tentu sering juga terjadi di SD Negeri 9 Mulia ini. Hanya saja di sini kita membutuhkan dan harus menempatkan posisi kita untuk tidak memihak kepada salah satu yang menurut kita dekat. Faktor kedekatan, faktor kenal, faktor warna kulit itu tidak boleh. Sebagai pemimpin di sekolah dan mempelajari serta menganalisa atas kasus tersebut. Di samping itu kita harus sebagai kepala satuan pendidikan harus memberikan suatu kepercayaan kepada guru untuk menyampaikan, untuk mengungkapkan dan untuk memberi ide-ide atau program yang ingin dilaksanakan di sekolah. Kita harus sebagai kepala satuan pendidikan kita harus terbiasa menerima masukan dan lain-lain yang bersifat membangun di sekolah. Baik Pak. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema ini? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Tantangan-tantangan tentu selalu ada dalam penyelesaian kasus, baik yang bersifat dilema etika atau bujukan moral. Tentu tantangan, hambatan, dinding pemisah itu selalu ada. Saya dalam menghadapi tantangan tersebut tentu harus berkomitmen. Sebagai kepala sekolah harus berkomitmen pada diri sendiri bahwa setiap kasus pasti bisa diselesaikan dengan cara baik-baik. Itu dalam menganalisa suatu kasus terkait dengan pengambilan keputusan, tetap pengambilan keputusan yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. Jadi apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempatnya atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau
prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Bentuk atau prosedur yang saya laksanakan untuk penyelesaian kasus di sekolah tentu ada. Untuk SD Negeri 9 Murah Mulia Kabupaten Aceh Utara, tata kelola dan jadwal tentu sudah kita buat, hanya saja kita tidak menyelesaikan kasus tersebut di tempat, tetapi tata kelolanya atau jadwalnya tidak signifikan dengan kasus tersebut. Misalkan ada kasus yang bersifat segera diambil keputusan, ini tentu tidak bisa menunggu waktu kapan, menunggu tanggal berapa, tetapi terlebih dahulu yang sangat penting adalah kita menganalisa kasus tersebut, baik yang bersifat rujukan moral maupun etika maupun dilema etika. Ini tentu harus kita analisa dan kita menunggu waktu yang pas untuk penyelesaiannya. Artinya jika memang harus dalam bentuk forum diskusi, kita lakukan dalam bentuk forum diskusi, atau kita penyelesaian dalam bentuk forum tertutup, kita lakukan di waktu dan jadwal yang telah kita sepakati. Demikian. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudahkan atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Bu Ida. Adakah seseorang atau faktor-faktor? Pertanyaannya ada, jawabannya ada. Bahkan di dalam satuan pendidikan, terutama di SD Negeri 9 Nurah Mulia ini, bukan seseorang, melainkan semua saya libatkan dalam setiap penyelesaian kasus yang bersifat dilema etika atau rujukan moral. Misalnya di sekolah saya melibatkan guru-guru senior, tenaga operator, atau bahkan komite sekalipun kita libatkan untuk penyelesaian atau pengambilan keputusan terkait dilema etika dan rujukan moral. Dan faktor-faktor yang mempermudah adalah sumber informasi yang dapat kita jadikan sebagai referensi untuk kita lakukan permasalahan tersebut. Jikapun demikian, kita selalu mengedepankan azas praduga untuk persoalan, dan kita tidak melakukan judge atau memvonis, itu kita tidak melakukan yang demikian. Hanya lebih kepada menganalisa dan mempertimbangkan serta berkomunikasi dengan dewan guru di sekolah atau seluruh warga sekolah. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Ya, baik, terima kasih Bu Ida. Untuk pengalaman yang saya ambil dari setiap pengambilan keputusan di satuan pendidikan, baik itu yang bersifat dilema etika maupun yang bersifat rujukan moral, ini pengalaman saya yang pertama, kita sebagai kepala satuan pendidikan harus punya catatan lengkap untuk mengatasi hal tersebut. Jadi kita jangan sampai tidak punya bahan yang cukup ketika mengambil keputusan terkait dengan kedua persoalan tersebut, baik itu dilema etika maupun rujukan moral. Sebagai kepala satuan pendidikan, kita harus benar-benar dapat independen di sini. Tidak boleh memihak satu sama lain. Jadi azas kita adalah azas benar, dan yang pilihannya adalah pilihan terbaik. Terkait dengan pertanyaan pengalaman yang saya petik dari ini, yang pertama adalah di setiap satuan pendidikan tentu selalu dan bahkan banyak persoalan yang bersifat dilema etika maupun rujukan moral. Untuk itu, kepala satuan pendidikan atau kepala sekolah, saat ini saya dipercaya pada SD Negeri 9 Nurah Mulia, saya harus memiliki sebuah buku catatan penting terkait dengan penyelesaian kasus yang bersifat dilema etika dan rujukan moral, baik terkait dengan guru
keluarga siswa dan seluruh warga sekolah. Demikian. Ya, terima kasih atas penjelasan dari Bapak. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Iya, siap. Sudah mengganggu waktu Bapak. Siap, enggak apa-apa Bu. Saya akhiri dengan